Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Ahyatul Zakiyah dari MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang membahas seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seseorang yang akan menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa, dan negara. Syekh Mustafa Al-Ghayalani pernah berkata seperti ini. Saya ulangi, tolong dengarkan. Inna fi yadis syubani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupannya umat. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan baik. Kebalikannya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur, maka negara pun akan hancur. Maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini sudah jelas saya kira untuk menjelaskan bahwa solusi dari semua problematika dalam kehidupan kita adalah dengan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka sebesar apapun problematika kehidupan kita, sebanyak apapun masalah yang kita jumpai, pada akhirnya akan dapat di jalan keluar. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan, "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar di setiap permasalahannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Banyak fakta menarik tentang Al-Quran agar kita lebih meyakininya. Dulu, di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah mengirim salah satu sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal, dikirimnya ke negara Yaman untuk melakukan survei. Lalu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab untuk mengangkat Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur di negara Yaman. Selama kurang lebih 3 tahun Mu'ad bin Jabal menjabat di sana, dan selama kepemimpinan itulah Mu'ad selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, menerapkan isi kandungan Al-Quran, berprofesi dengan langkah Al-Quran. Lalu apa yang terjadi hadirin? Subhanallah, belum selesai sahabat Mu'ad lengser dari jabatannya, dia sudah memberantas kemiskinan yang ada di Yaman, membuat peradaban emas di Yaman, dan menjadikan Yaman sebagai negara yang maju dan terus berkembang. Ada juga Tariq bin Ziyad yang diutus oleh gubernur Afrika Utara pada saat itu, Musa bin Lucia. Dikirimlah Tariq bin Ziyad dengan 10.000 bala tentaranya ke Andalusia. Maka apa yang terjadi di Andalusia yang pada saat itu tenggelam peradabannya, kehancuran, penderitaan, semua pernah dirasakan. Tapi setelah Tariq bin Ziyad datang dengan membawa cahaya-cahaya keislaman, selalu kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Tahu apa yang terjadi pada 711 Masehi? Andalusia menjadi negara yang jaya, membentuk peradaban yang maju, menjadi pusat penelitian dan mercusuar keilmuan. Dikenallah sosok Tariq bin Ziyad sebagai legenda Spanyol yang disebut Tarik el Tuarto hingga saat ini. Dua cerita di atas hadirin kami suguhkan agar kita menjadi lebih yakin terhadap isi kandungan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran,
Maka jika kita menemui permasalahan di dalam kehidupan kita, besar ataupun kecil, sedikit atau bertubi-tubi, pada akhirnya akan mendapati jalan solusi, way out, jalan keluar darinya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa istiqomah, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan menjadi sebaik-baik umat yang sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Imran ayat 110, yaitu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.